Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya Nusantara. Pemirsa dimanapun Anda berada, ketemu kembali dengan Kilamong Putra. Pemirsa, pada kesempatan ini Anda akan saya ajak untuk mengenal sosok Mbah Boyopati. Siapakah Mbah Boyopati itu? Ikuti cerita saya. Pemirsa dimanapun Anda berada, di awal-awal sebelum Lamongan berdiri, karena pada tahun 1569 berdirinya kota Lamongan, maka sebelum itu Lamongan masih disebut dengan Sedayu. Jadi kekuasaan dan sebutan dari Lamongan saat itu adalah lebih dikenal dengan sebutan Sedayu. Oleh sebab itu, pemirsa, karena wilayah Lamongan yang sebelah utara ini sudah penyebaran agama Islam berada di utara, yaitu dilakukan oleh Kanjeng Sunan Derajat, dan di dalam kekuasaan pemerintahan berada di Sedayu, maka Kedaton Giri berkepentingan untuk menguasai daerah yaitu di selatan Bengawan Solo. Karena kelihatan di selatan Bengawan Solo penyebaran Islam masih belum merata. Oleh sebab itu, salah seorang dari murid Sunan Prapen yang saat itu melarikan diri dari negaranya, yaitu dari Belambangan, maka menempatkan diri di sebuah desa, yaitu Desa Candisari, yang kemudian disebut dengan Balu, yaitu disebut dengan Mbah Alun atau Sin Arif. Oleh sebab itu, pemirsa dimanapun Anda berada, untuk kepentingan-kepentingan itu, maka penguasa Giri yang saat itu dipegang oleh Sunan Prapen atau Sunan Giri yang keempat, maka selalu melakukan koordinasi dengan para murid-muridnya dan saudara-saudaranya yang ada di wilayah Sedayu di bagian selatan Bengawan Solo. Karena wilayah Lamongan atau yang disebut dengan Lamongan sekarang ini atau Lamongan Sedayu yang ada di sebelah selatan Bengawan Solo itu sangat strategis untuk menanggulangi yaitu musuh-musuh yang berasal dari arah barat dan arah selatan. Karena berdasarkan pengalaman pada tahun 1535 Giri pernah diserbu oleh Sengguru, sehingga pada waktu itu Sunan Dalem sampai melarikan diri ke Gumenong. Kemudian juga berdasarkan pengalaman bahwa pasukan-pasukan yang berasal dari barat yang dilakukan oleh Mataram, yang dilakukan oleh Panembahan Senopati Ing Alogo Sayyidin Panotogomo, juga pernah menundukkan daerah-daerah misalnya Tuban dan juga Lamongan atau Sedayu di bagian selatan Bengawan Solo.
Oleh sebab itu, Giri sangat berkepentingan untuk mempertahankan Lamongan, dan cara untuk mempertahankan wilayah di sebelah selatan Bengawan Solo di wilayah Sedayu itu, maka harus dilakukan penyiaran Islam secara merata. Oleh sebab itu, pemirsa dimanapun Anda berada, di wilayah dekat ada, yaitu saudara dari Sunan Prapen, adiknya Sunan Prapen, yang dikenal dengan Sunan Dekat atau Sunan Lamongan. Kemudian di Balon juga ada muridnya Sunan Prapen, yaitu Mbah Sin Arih atau yang disebut dengan Prabu Tawang Alun yang pertama yang menyembunyikan diri di Desa Balon atau Candisari. Pemirsa dimanapun Anda berada, ketika itu Sunan Prapen sedang melakukan sebuah koordinasi dengan Mbah Sin Arih yang ada di Balun, yaitu bermusyawarah tentang hal-hal yang terkait dengan perkembangan agama, perkembangan perekonomian, dan pertahanan yang ada di wilayah sebelah selatan dari Bengawan Solo. Kemudian setelah selesai melakukan koordinasi dengan murid-muridnya, yaitu dengan Mbah Sin Arih di Balun, maka dia atau Sunan Prapen atau Sunan Giri yang keempat ini melanjutkan perjalanan menuju ke dekat, yaitu menemui adiknya, yaitu Sunan Dekat atau Sunan Lamongan. Pemirsa dimanapun Anda berada, setelah selesai bertemu dengan adiknya, maka Sunan Prapen kemudian melanjutkan perjalanan menuju ke Gumeno, sehingga tidak menuju ke dekat, menuju ke timur, tetapi Sunan Prapen kemudian menuju ke utara. Maka dari dekat menyusuri jalan ke utara, yaitu arah menuju ke Dukun. Kemudian sebetulnya jalan pintas untuk menuju ke Gumeno adalah melalui yaitu Desa Ketapangkul, kemudian menuju ke arah timur, yaitu menuju ke Gelagah. Tetapi karena saat itu ternyata jalan yang akan dilewati ini tidak bisa, karena ada jalan yang putus. Oleh sebab itu Sunan Prapen kemudian menuju ke utara, yaitu menuju ke wilayah Desa Putat Tumpul. Di Desa Putat Tumpul, termasuk di wilayah ini, kemudian juga masuk di wilayah Pendowo Limo, tetapi di bagian barat. Akhirnya berjalan terus ke utara, maka sampailah ke pertigaan jalan kecil yang menuju ke dusun, yaitu Boringin. Akhirnya Sunan Prapen yang keempat atau Sunan Giri yang keempat ini, atau Sunan Prapen Adi atau Sunan Prapen yang pertama ini, kemudian menyusuri jalan kecil, yaitu menuju ke timur, yaitu masuk ke wilayah Boringin, yaitu Bondringin, kemudian melanjutkan terus berjalan ke selatan sehingga sampailah ke masuk ke wilayah barat. Pemirsa dimanapun Anda berada, terus
berjalan, akhirnya sampailah ke Barang bagian tengah. Kalau sekarang ini disebut dengan Barang Kauman. Setelah sampai di Barang tengah, karena saat itu malam hari, Sunan Prapen menjadi heran. Karena apa? Karena mendengar seseorang yang melakukan tembang-tembang. Di dalam hati Sunan Prapen ketika itu bertanya, kenapa orang ini malam-malam kok nembang atau menyanyi? Maka didatangilah suara di mana orang itu menembang atau menyanyi. Ternyata ada di dalam sebuah rumah. Maka diintiplah oleh Kanjeng Sunan Prapen atau Sunan Giri yang keempat ini. Kemudian dengan pelan Kanjeng Sunan Giri yang keempat ini kemudian mengetok pintu. Kemudian dibuka. Alangkah terkejutnya tuan rumah, karena orang yang datang ini bukan sembarang orang. Orang yang berpakaian putih-putih, sehingga sungguh sangat menaruh hormat dan sungguh merasa ketakutan. Oleh sebab itu Sunan Giri yang keempat ini mencoba untuk menenangkan. Sareh, tenanglah, wahai tuan rumah, bolehkah aku masuk ke dalam? Oh, silakan, silakan tuan. Kemudian duduk Sunan Prapen pada sebuah kursi kecil. Kemudian di situ ada meja. Setelah itu Sunan Prapen bertanya kepada wanita itu, wahai wanita, aku ingin bertanya kepada kamu. Ini kan malam hari. Ini sudah di tengah-tengah malam. Mengapa kamu saya dengarkan melantunkan tembang-tembang sehingga kamu tidak tidur? Kemudian wanita itu menjelaskan, wahai tamu saya yang terhormat, di sini ini banyak kejadian-kejadian pencurian, banyak perampokan dan banyak maling. Oleh sebab itu aku tidak mau tidur sampai pagi, sehingga aku menyanyi-nyanyi atau menembangkan lagu-lagu supaya aku menghilangkan rasa ngantuk. Karena apa? Karena harta saya ini harus saya amankan. Jangan sampai harta saya ini dicuri oleh orang. Oh, begitu. Begitulah, tuan. Sehingga saya menyanyi-nyanyi untuk menghilangkan rasa ngantuk. Akhirnya Kanjeng Sunan Giri yang keempat ini mengerti, paham tentang apa yang telah terjadi di desa itu. Kemudian ditanya bahwa desa ini adalah desa Barang, dan banyak sekali orang-orang yang ada di tempat ini yang mengalami kejadian-kejadian apabila memiliki barang atau orang-orang yang kaya. Biasanya banyak orang-orang yang jahil untuk mengambil barang-barang. Oh, begitu. Akhirnya Sunan Giri mengajarkan, bagaimana kalau kamu untuk mengusir rasa ngantuk itu tidak kamu dengan menggunakan nembang-nembang seperti itu. Bagaimana kalau dengan zikir? Maka diajarilah oleh Kanjeng Sunan Giri untuk melafalkan
atau menembangkan sesuatu, tetapi tembang itu adalah tembang zikir. Sungguh sangat senang. Pemirsa dimanapun Anda berada, tiba-tiba tidak terasa waktu sudah menjelang. Akhirnya bergegas Kanjeng Sunan Giri karena ingat waktunya sudah pagi untuk mencapai ke Gumenong, maka langsung Sunan Giri mohon pamit kepada orang, yaitu Mbok Rondo yang tidak bersuami tentunya. Akhirnya Sunan Giri langsung meninggalkan rumah itu dengan tergesa-gesa. Dia lupa kalau ketika Sunan Giri duduk, kemudian menaruh pusakanya di atas meja, yaitu pusaka Korolang yang ada di meja itu akhirnya tertinggal. Karena tertinggal, pemirsa, setelah sampai di Gumenong baru ingat bahwa pusakanya tertinggal di rumah Mbok Rondo Barang. Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya Sunan Giri Prapen mengutus seseorang, yaitu muridnya, untuk mengambil pusaka itu dengan syarat diambil dengan diam-diam. Mengapa? Kok harus diambil dengan diam-diam? Karena Sunan Prapen ingin merahasiakan jati dirinya. Karena sungguh tidak elok apabila hal itu diketahui oleh masyarakat atau diketahui oleh Mbok Rondo itu. Karena Mbok Rondo itu tidak tahu. Karena pada waktu itu Sunan Giri Prapen tidak memperkenalkan diri. Oleh sebab itu berangkatlah, yaitu seorang murid dari Sunan Prapen, namanya adalah Danuweryo. Danuweryo kemudian bekerja, datang ke rumah Mbok Rondo Barang itu karena diberitahu bahwa orang itu tidak pernah tidur di waktu malam. Dia akan menyanyikan tembang-tembang atau dzikir. Oleh sebab itu, kamu harus mengambil pusaka itu. Pemirsa dimanapun Anda berada, setelah Danuweryo sampai di Dusun Barang, kalau sekarang ini adalah Barang Kauman, kalau dulu adalah Barang Tengah, maka benar yang disampaikan oleh Sunan Giri Prapen, ternyata ada satu rumah yang orangnya tidak pernah tidur, yaitu Mbok Rondo Barang. Akhirnya oleh Danuweryo diintiplah orang itu untuk mencari kepastian bahwa pusaka itu ditempatkan di mana. Alangkah terkejutnya Danuweryo setelah mengetahui bahwa Mbok Rondo Barang itu di samping tidak tidur, dia melantunkan nembang-nembang sambil menggendong pusaka. Akhirnya Danuweryo kesulitan. Kalau ditunggu harus sampai kapan? Karena tidak pernah diletakkan pusaka itu, selalu digendong kemana-mana sambil menyanyikan lagu-lagu. Akhirnya Danuweryo mengambil keputusan harus direbut saja. Setelah masuk pintu dari belakang, maka pusaka yang digendong oleh Mbok Rondo Barang itu kemudian direbut oleh Danuweryo. Tentu saja setelah pusaka itu sudah di tangan Danuweryo kemudian lari, maka Mbok Rondo Barang itu berok, istilahnya adalah menjerit dengan bilang maling, maling, maling. Sontak malam itu banyak orang yang keluar
dan kemudian membawa berbagai macam, ada yang bawa kayu, keris, tombak, dan sebagainya untuk mengejar maling. Maka Danuweryo setelah diberok dengan maling-maling itu tentu saja harus lari. Maka Danuweryo lari ke selatan, yaitu menyeberangi kali kecil, masuk ke wilayah Baranggayam. Nah, Baranggayam ini sudah tidak termasuk wilayah Pendowo Limo, walaupun jaraknya berdekatan. Sudah masuk ke desa, yaitu masuk wilayah ke desa lain ya. Apa ya desanya saya lupa. Yaitu setelah itu lari menuju ke desa itu terus ke selatan. Setelah terus dikejar oleh orang-orang yang ada di sana, yaitu masuk wilayah Baturono. Jadi Baranggayam itu masuk wilayah desa Baturono. Dikejar sampai ke wilayah Baturono, terus ke selatan. Semakin banyak orang yang mengejar. Akhirnya sampailah ke Dusun Luwuk. Setelah sampai di Dusun Luwuk, kemudian lari ke arah timur. Setelah lari ke arah timur, dikejar terus, semakin banyak yang mengejar. Orang-orang Luwuk pun ikut mengejar, termasuk Ki Joko Luwuk yang membawa sebuah pusaka, yaitu tumbak Kiai Luwuk. Setelah dikejar, kemudian lari ke timur, yaitu masuk ke wilayah desa Priyoso. Setelah masuk ke wilayah Priyoso, terus dikejar oleh orang-orang. Setelah itu, karena mau ke selatan, di situ sudah terbelenggu oleh sebuah bengawan Belawi, maka dia mau tidak mau harus menyeberangi bengawan Belawi itu. Maka Ki Danuweryo kemudian menyeberangi bengawan Belawi itu, dan setelah sampai ke daratan, maka terus lari ke arah selatan, kemudian belok ke kanan, kemudian terus ke arah Muglaga. Pemirsa dimanapun Anda berada, semakin banyak orang yang mengejar. Setelah itu Ki Danuweryo dari arah Gelagah langsung ke selatan. Di sana ada pertigaan. Kalau ke kiri menuju ke wilayah Gresik, tetapi kalau ke kanan, di sana ada sebuah kali. Karena Ki Danuweryo larinya ke arah kanan, maka terbelenggu oleh kali. Dia berpikir apakah dia harus menyeberang lagi atau belok ke kiri. Maka Ki Danuweryo tidak menyeberang kali, tetapi dia menyusuri kali, yaitu ke wilayah selatan. Maka masuklah ke daerah Medang. Pemirsa dimanapun Anda berada, terus dikejar. Setelah terus dikejar, maka di daerah Medang ini benar-benar Ki Danuweryo ini terjepit. Karena sudah terkepung oleh banyak orang, maka Ki Danuweryo kemudian masuk ke dalam sebuah kolam kecil. Nah, di kolam kecil itu kemudian dia bersembunyi. Ternyata ada orang yang mengetahui kalau Ki Danuweryo itu masuk ke dalam sebuah tempat semacam kolam kecil yang ada di situ. Siapa yang tahu itu? Yang tahu adalah Ki Joko Luwuk. Akhirnya Ki Joko Luwuk memanggil orang-orang bahwa pencurinya atau orang yang dikejar itu masuk di dalam lubang ini, kolam ini. Maka dikepunglah kolam itu.
beramai-ramai. Kemudian ditunggu. Setelah ditunggu beberapa lama, bukan Ki Danuweryo yang muncul ke atas, tetapi bermunculan banyak ikan lele yang mengambang-ngambang di atas permukaan air. Akhirnya orang-orang itu menjadi tidak percaya kepada Joko Luwo. Hai Joko Luwo, bagaimana bisa kalau pencuri ini masuk ke dalam kolam ini, kemudian ada ikan lele yang berenang-renang di atas ini sekian banyaknya? Tidak mungkin. Berarti kamu salah di dalam penglihatan. Akhirnya orang-orang itu tidak percaya. Kemudian buyarlah orang-orang itu, mengejar lagi ke arah selatan. Tetapi Ki Joko Luwo, walaupun orang-orang itu mengejar lagi ke arah selatan dan ada yang mengejar kembali ke arah barat, tetapi Ki Joko Luwo yakin karena dia tahu kalau ada orang yang ada di dalam kolam itu. Maka dengan sabar Ki Joko Luwo nyanggung sambil membawa tumbak. Setelah itu pemirsa dimanapun Anda berada, benar, ternyata Ki Danuweryo kemudian merangkak pelan untuk mendarat dari menyelamnya di kolam itu. Kemudian Joko Luwo dengan tenang kemudian langsung menodongkan, yaitu pusaka tumbak Kiai Luwo yang tepat di lehernya. Wahai Kisana, kamu mau lari kemana? Tombak ini akan menembus lehermu apabila kamu lari. Akhirnya Ki Danuweryo dengan santun mengatakan, wahai Kisana, siapapun kamu, aku sangat menghargai kamu. Aku dikejar banyak orang, dikira aku adalah pencuri. Tetapi ketahuilah, benarkah aku ini seorang pencuri? Coba aku membawa apa? Aku hanya membawa pusaka. Ini yang saya ambil. Pusaka ini adalah pusaka dari Kanjeng Sunan Giri. Saya adalah santri dari Giri yang diperintahkan untuk mengambil pusaka ini. Yang menyuruh adalah guru saya. Seandainya kamu yang menjadi saya, pasti posisinya adalah sama. Tidak bisa, harus nurut apa yang disampaikan oleh guru. Oleh sebab itu, Kisana, jika kamu memang ingin membunuh saya, kamu menganggap aku salah, aku dianggap sebagai pencuri, maka berikan aku kesempatan untuk mengantarkan pusaka ini sampai ke tangan guru saya. Setelah itu, saya akan datang ke tempat ini besok malam. Kamu jelas akan menipu saya. Baiklah, kalau kamu tidak percaya, sekarang buatlah sebuah lubang yang ada di pohon yang ada di sekitar sini. Maka nanti ketika saya pulang sampai di sini besok jam sekian, maka saya tidak akan pernah melawan. Saya hanya menempel di pohon itu yang sudah kamu lubangi itu. Kemudian silakan kamu untuk menusukkan pusakamu, tumbakmu di lubang itu tepat di dadaku. Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya malam itu juga Ki Joko Luwo dan
Ki Danuweryo kemudian membuat lubang di sebuah pohon, namanya adalah pohon rukem. Kemudian setelah pohon itu sudah dilubangi, kemudian tumbak Kiai Luwo itu sudah bisa dimasukkan ke dalam lubang itu. Kemudian Ki Danuweryo berpamitan, "Wahai saudaraku, Kisana, aku berpamitan untuk mengantarkan pusaka ini ke Giri. Setelah besok saya datang ke sini, jangan pernah kamu ragu-ragu. Tunggulah aku di sini." Pemirsa dimanapun Anda berada, benar, setelah Ki Danuweryo pergi, kemudian besok pagi, kemudian malam harinya ditunggu oleh Ki Joko Luwo seorang diri. Dia juga sangat menghargai apa yang telah disampaikan oleh Ki Danuweryo, karena Ki Joko Luwo juga seorang kesatria. Maka malam itu Ki Joko Luwo juga datang seorang diri, tidak mengajak siapapun. Ternyata benar-benar di luar dugaan dari Ki Joko Luwo. Orang itu benar-benar datang. Dalam hati Ki Joko Luwo, orang ini bukan sembarangan. Orang yang menepati janjinya, bukan orang sembarangan. Apalagi janji itu membawa dirinya akan membawa kematian. Berarti dia berani menantang mati untuk menepati janji. Setelah disapa pemirsa, akhirnya langsung Ki Danuweryo, "Wahai Kisana, aku sudah datang menepati janjiku. Sekarang tunaikan tugasmu." Maka Ki Danuweryo langsung merangkul pohon, yaitu pohon rukem yang sudah ada lubangnya itu. Kemudian Ki Danuweryo memerintahkan, "Silakan Kisana, jangan ragu-ragu, laksanakan tugasmu." Maka tombak itu sudah dimasukkan ke dalam lubang pohon rukem, yang mana pohon rukem ini berlubang sampai tembus ke arah di balik pohon itu. Dan di balik pohon itu sudah ada Ki Danuweryo yang sudah merangkul pohon itu. Sehingga sungguh sangat leluasa apabila Ki Joko Luwo kemudian menggunjangkan tombaknya itu ke arah dada dari Ki Danuweryo. Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya Ki Joko Luwo benar-benar tidak tega, dan akhirnya Ki Joko Luwo sadar bahwa orang ini benar-benar tidak bersalah. Dan apabila aku membunuh orang yang tidak bersalah, maka saya akan menjadi orang yang salah. Sungguh saya sangat berdosa, karena benar-benar orang ini bukan seorang pencuri. Akhirnya pemirsa dimanapun Anda berada, Ki Joko Luwo akhirnya tidak jadi membunuh Ki Danuweryo, dan kemudian justru sekarang terjadi sebuah persahabatan antara Ki Danuweryo dengan Ki Joko Luwo. Pemirsa dimanapun Anda berada, mulai saat itulah kemudian Ki Danuweryo kemudian melakukan sebuah, yaitu ipat-ipat atau sumpah bahwa, "Wahai Ki Joko Luwo, karena aku telah ditolong oleh lele. Andai kata lele itu tidak ngambang-ngambang di atas permukaan air di lubang jublang itu, tentu saja
saya tidak akan tertolong. Karena tentu saja saya tidak betah untuk menahan napas di dalam kolam itu. Karena setelah lele-lele itu mengambang di atas permukaan, akhirnya mereka tidak percaya, dan aku akhirnya bisa tertolong oleh lele-lele itu. Oleh sebab itu, lele itu adalah penyelamat saya. Oleh sebab itu, mulai hari ini dan seterusnya, anak-anakku, anak keturunanku, jangan sampai ada yang makan ikan lele. Dan siapa yang makan ikan lele, maka akan terkena walat saya. Itulah pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya keturunan Ki Danuweryo ini sampai hari ini tidak mau makan lele. Dan apabila ada yang melanggar, maka dia akan terkena walat, bisa terkena bisul atau gatal-gatal, bahkan bisa menderita penyakit tertentu yang sangat aneh. Dan apabila belum meminta maaf dengan membawa tumpeng atau panggang ayam ke makam dari Ki Danuweryo ini, maka sulit untuk disembuhkan. Akhirnya Ki Danuweryo bertempat tinggal di Desa Medang dan wafat di Desa Medang dan dimakamkan di Desa Medang, dan akhirnya oleh orang sana diberi julukan yaitu Mbah Boyo Pati. Pemirsa dimanapun Anda berada, sampai di sini itulah cikal bakal mengapa orang Lamongan ada yang tidak boleh makan ikan lele, yaitu keturunan-keturunan, anak keturunan dari Ki Danuweryo. Sampai di sini akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya Nusantara.